اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. نسألك اللهم خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. نسألك اللهم خير هذا اليوم، خير ما فيه، خير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم، شر ما فيه، شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat umur serta nikmat kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita sama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba, dari sholat subuh berjamaah dan amaliyah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa kita. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqamahan kepada kita, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadza babu fadlis sadaqah. Ini bab menceritakan tentang keistimewaan daripada sedekah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah berfirman di dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba, Allah memusnahkan riba, harta ribawi dimusnahkan. Ayang gusuhu wa yuhlikuhu wa yadhhabu bibarakatihi, segala keberkahannya hilang. Sebanyak apapun harta riba, keberkahannya hilang. Bahkan bukan hanya riba, harta yang didapatkan dari pekerjaan yang haram itu tidak ada berkah di dalamnya. Sedangkan kita diajarkan oleh para ulama-ulama kita, terutama Sayyidina Imam Al-Haddad, beliau mengatakan, la tastagil syai'an tarahallahu fihil barakah. Jangan kalian sepelekan sesuatu yang Allah letakkan di dalamnya keberkahan. Fa innal galila ma'a adamiha kathir wa innal kathira fa innal galila ma'a wujudiha kathir wa innal kathira ma'a adamiha galil. Beliau menganjurkan kepada kita jangan remehkan sesuatu yang Allah letakkan keberkahan di dalamnya. Jangan diremehkan. Wirid, zikir, wabil khusus bulan yang akan kita sambut bersama, yaitu bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat afiat, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa dan meminta kepada Allah keberkahan di dalamnya. Ketika beliau melihat hilal di bulan Rajab, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi saya di bulan Rajab, begitu juga berkahi saya di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia saya sehingga berjumpa dengan bulan Ramadan. Wa Rajab adalah merupakan bab ila Ramadan. Rajab adalah merupakan pintu kita untuk menuju Ramadan. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sangat merindukan dengan bulan Ramadan. Wa hakadha. La tastagil syai'an tarahallahu fihi al-barakah. Jangan sepelekan sesuatu yang Allah letakkan keberkahan di dalamnya. Kenapa demikian? Fa innal jalil ma'a wujudiha. Sesuatu yang kita anggap sedikit, kalau sudah Allah letakkan keberkahan di dalamnya, itu menjadi banyak.
Wa innal katsira ma'a adamiha galil. Dan sesuatu yang banyak ketika keberkahan tidak ada di dalamnya, maka sesuatu yang banyak tersebut akan terasa sedikit. Dan keberkahan tidak akan pernah diberikan oleh Allah melainkan dari jalan yang diridhoinya. Wahakadha. Yamhaqullahu riba. Jangan pernah kita menyentuh ribawi. Rentenir, tub ilallah, yang pekerjaannya rentenir, masya Allah, memberikan hutang pada orang 50.000, bayarnya 75.000. Hutangnya 100 juta, bayarnya 120 juta. Bunganya terus jalan, pada akhirnya jauh lebih banyak bunga daripada utang. Tidak ada keberkahan. Allah mengutuk orang yang transaksi ribawi. Semua yang berkecimpung di sana dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Begitu juga bagaimana di sana pinjaman-pinjaman online. Yamhaqullahu riba, Allah musnahkan. Yang gusuhu wa yuhliku wa yadhhabu bi barakatihi, dan Allah hilangkan dengan keberkahannya. Nah, yamhaqullahu riba. Begitu juga orang yang bersedekah dengan harta riba, dengan harta yang haram. Yamhaq, dimusnahkan, artinya la yaqbal minhu sedekah, sedekahnya tidak diterima. Wala jihad, jihadnya tidak diterima. Wala hajjah, bahkan hajinya tidak diterima. Wala silah, bahkan silaturahim dengan hartanya tidak diterima. Walhasil amal dari yang haram tidak diterima oleh Allah. Wa yurbis sadaqat, dan Allah menyuburkan sedekah. Wa yuthammiruha, Allah Subhanahu wa taala yuthammiruha, mengembangkan tu sedekah, jadinya berkembang. Wa yubarik fiha fid dunya, Allah berikan keberkahan di dunia. Wa yudha'if bihal ajr was thawab fil 'uqba, Allah lipat gandakan pahalanya dan ganjarannya besok di negeri akhirat. Di dunia dikembangkan, disuburkan oleh Allah. Kemudian diberikan keberkahan di dalam sedekah, dan besok di negeri akhirat mendapatkan pahala dan ganjaran yang begitu besar dan berlipat ganda. Ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, jual beli diperbolehkan, riba diharamkan. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran. Maksudnya Allah mengharamkan riba, athim fajirin bi aklih, orang yang bergelimang dosa dengan memakan harta riba tersebut. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda di dalam sebuah hadis bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengatakan di dalam sebuah hadis tentang ma tala'at syamsun illa bu'itha bijambataiha malakan yunadiyan. Tidaklah terbit matahari, sebentar lagi terbit matahari. Setiap hari itu kalau sudah terbit matahari, maka ada dua malaikat yang diutus. Yang dua malaikat tersebut dia menyeru dengan seruan yang yasma'ani ahlul ardi illa sagalain. Seluruh penduduk bumi ini mendengar seruannya, illa sagalain, kecuali jin dan manusia tidak mendengar. Dari karenanya kita tidak mendengar. Setiap hari terbit matahari ada dua malaikat yang menyeru kepada seluruh alam semesta, kepada seluruh masyarakat yang ada di permukaan bumi ini. Dia bilang, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, halummu ila rabbikum, hendaklah kalian menuju kepada Tuhan kalian. Fa inna ma galla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Ketahuilah, sesuatu yang sedikit
namun memberikan kecukupan. Sesuatu yang sedikit namun cukup. Sedikit tapi cukup. Sesuatu yang sedikit namun memberikan kecukupan itu lebih baik daripada kathura, sesuatu yang melimpah, yang banyak namun melalaikan. Sedikit tapi mencukupi, itu lebih baik daripada sesuatu yang banyak namun melalaikan. Apakan lagi sesuatu yang banyak tidak melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala, itu lebih bagus lagi. Namun kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang malaikat tersebut mengatakan, fa inna ma galla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Sedikit namun mencukupi jauh lebih baik daripada sesuatu yang banyak namun melalaikan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia, harta, keluarga, dan seluruh apa yang ada di dunia ini, di dalam Al-Quran kita tidak diinstruksikan untuk meninggalkannya. Kita tidak diperintahkan untuk mengabaikannya. Tapi Allah menginginkan dari kita, jangan sampai hartamu, jangan sampai jabatanmu, jangan sampai karunia yang Allah titipkan kepadamu, jangan sampai nikmat yang ada di dalam dirimu yang merupakan anugerah dari Allah itu melalaikan kalian dari kewajiban dan melalaikan kalian dari mengingat Allah. Cuma itu. Kita tidak dianjurkan dan kita tidak diperintahkan untuk meninggalkannya. Lihat dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan membuat kalian lalai, jangan sampai kalian dilalaikan oleh siapa? Amwal, harta kalian. Harta kalian jangan sampai melalaikan kalian. Wala auladukum, begitu juga anak keturunan kalian dari mengingat Allah, dari melaksanakan kewajiban, dari melaksanakan apa yang harusnya kita laksanakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalik, siapa yang melakukan itu kata Allah, faulaika humul khasirun, dia yang rugi. Sebanyak apapun untungnya, sebanyak apapun hartanya, sebanyak apapun cuan yang dia dapatkan, ketika sesuatu yang dia geluti menjauhkannya dari Allah, maka dia termasuk orang yang rugi. Apakan lagi yang kau dapat tidak seberapa dari apa yang semestinya, kemudian melalaikan engkau dari Allah, itu sangat binasa. La ilaha illallah. Ketika orang menemukan Allah, maka dia mendapatkan segalanya. Dan ketika dia kehilangan, tidak menemukan Allah Subhanahu wa taala, dalam artian ketika dia meninggalkan kewajiban, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, maka segala apapun yang dia miliki tidak akan pernah menggantikan apa yang hilang di dalam dirinya. Begitu. Dan dia tidak mendapatkan apapun di dunia ini, wal iyadzu billah. Dari karenanya juga dalam ayat yang lain, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka orang-orang hebat, orang-orang rijal yang tidak terlalaikan mereka dari jual beli dan transaksi yang menguntungkan. Tidak melalaikan. Silahkan bekerja, silahkan berbisnis, namun jangan sampai apa yang kita geluti tersebut menjauhkan kita dari Allah. Wabil khusus bulan yang akan kita sambut bersama, persiapkan agenda-agenda yang akan kita lewati, karena Rajab adalah pintu gerbang untuk menyambut bulan yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Wa malakani yunadiyan, dan ada dua malaikat lagi yang menyeru pada saat itu. Setelah dia mengatakan sedikit namun cukup, jauh lebih baik daripada banyak namun melalaikan kita. Nah, setiap sesuatu yang melalaikan dan menjauhkan kita dari Allah, itulah yang dinamakan dunia. Karena dunia ini ada yang mahmud, ada yang mazmum. Dunia itu ada yang tercela, ada yang terpuji. Segala sesuatu yang mendekatkan kita dengan Allah, mengikat kita dengan kemuliaan,
menjadikan itu adalah sebab untuk meraih keistimewaan dunia wal akhirah, maka itu bukanlah dunia yang tercela, tapi itu adalah dunia yang mahmud, dunia yang terpuji. Adapun sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah, maka itu adalah dunia yang mazmum, yang tercela. Setiap kullu ma yulhika anillah, segala sesuatu yang melalaikan engkau dari Allah, itu dunia. Itu adalah dunia. Wahakala. Lebih baik daripada yang banyak namun melalaikan. Wa malakani yunadiyan, dan juga ada dua malaikat lagi menyeru, berdoa. Apa kata malaikat? Allahumma ajjilil munfiga ma lahu khalafa wa ajjil limumsikin ma lahu talafa. Wahai Allah, segerakan, percepat bagi orang yang berinfak, bagi orang yang menyedekahkan hartanya untuk digantikan yang lebih banyak. Itu tiap pagi. Maka dari karenanya pagi-pagi itu bismillah sedekah, walaupun sedikit. Jadikan di awal siang kita. Kata Nabi Muhammad, tasaddaq kulla yaumin bi syai'in wa in qalla. Bersedekahlah setiap hari dengan sesuatu meskipun itu sedikit. Ada sedikit, bismillah sedekah. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Sedekah yang kita keluarkan sedikit itu yang akan disuburkan, dikembangkan, berbuah nantinya. Di dunia keberkahan, di negeri akhirah pahalanya dilipat gandakan. Tasaddaq kulla yaumin bi syai'in wa in qalla waj'alhu fi awwali naharik. Jadikan sedekahmu itu ketika engkau mengawali siang. Mobil khusus nantinya di bulan Rajab. Salah satu amalan yang paling bagus di bulan Rajab adalah sedekah. Salah satu amalan. Ala kulli hal, segala amal ibadah yang kita lakukan di bulan Rajab itu dilipat gandakan. Segala amal ibadah apapun yang kita lakukan di bulan Rajab itu dilipat gandakan. Namun ada beberapa amalan yang sangat diutamakan, yang sangat dianjurkan untuk kita mengerjakannya di bulan Rajab. Yang pertama adalah puasa. Karena bulan Rajab salah satu daripada bulan Ashhuril Hurum, bulan yang istimewa, bulan yang suci, sehingga disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. 4 bulan ini yang dimaksud dengan bulan haram. Bulan Rajab, kemudian Dzulqa'dah wa Dzulhijjah, dan bulan Al-Muharram. Ada 4 bulan. Dan puasa di bulan-bulan haram, satu harinya sama seperti satu bulan berpuasa di bulan yang lainnya. Wabil khusus nantinya malam pertama bulan Rajab. Malam pertama bulan Rajab, jangan sampai kita dilalaikan oleh keadaan. Malam pertama bulan Rajab, jangan sampai kita dilalaikan oleh keadaan, jangan sampai. Itu malam pertama bulan Rajab punya keistimewaan. Sampai Nabi Muhammad mengatakan dalam sebuah hadis, khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. 5 malam yang mana doa kita tidak ditolak. Yang pertama malam pertama bulan Rajab. Kemudian setiap malam Jumat yang sudah kita lalui, alhamdulillah. Kemudian malam nisfu Sya'ban. Kemudian malam Idul Fitri, dan yang kelima adalah malam Idul Adha. Ada 5 malam. Disebut sama Nabi Muhammad malam pertama bulan Rajab. Tidak beberapa hari lagi akan datang kepada kita malam pertama bulan Rajab, yang mana Rasul berdoa di malam itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu malam pertama bulan Rajab. Jangan sampai keadaan yang di sekitar kita melalaikan kita dari malam itu. Wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau yufarrigh nafsah lil ibadah fi sanati 4 layalin. Beliau memfokuskan diri dalam 1 tahun untuk beribadah 4 malam. Ini difokuskan nama beliau, dijadikan malam yang istimewa, malam yang mulia. Apa itu 4 malam? Yang pertama malam pertama bulan Rajab, beliau hidupkan dengan ibadah. Wah, kita apabila tidak mampu 1 malam full dalam ibadah malam pertama bulan Rajab, setidaknya maghrib, isya, dan subuh berjamaah. Maghrib, isya, dan sholat subuh berjamaah. Kalau bisa awali hari itu dengan saum, dengan puasa. Begitu. Kemudian malam kedua malam nisfu Sya'ban, hadis Sayyidina Ali.
Malam ketiga Idul Fitri dan malam keempat Idul Adha. Hada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kadang tuh orang melihat ada orang yang menghidupkan malam pertama bulan Rajab, kadang-kadang ada yang mengatakan bukan bagian dari agama, itu menyalahi agama, ini begini. Bentar dulu, ini Sayyidina Ali. Ini Sayyidina Ali. Tahu Sayyidina Ali siapa? Sayyidina Ali adalah orang yang dikatakan nama Nabi Muhammad, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Saya kotanya ilmu dan Ali pintunya. Orang masuk kota harus lewat pintu dulu. Ini Sayyidina Ali. Nanti mengatakan bukan bagian dari agama, bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Maka dan juga perbanyak di bulan Rajab istighfar. Karena bulan Rajab adalah bulan kita meminta ampun kepada Allah, sampai dikatakan oleh Nabi kita Muhammad, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Ulama mengatakan Rajab syahrul istighfar, wa Ramadan wa Sya'ban syahrul salah ala nabiyil mukhtar, wa Ramadan syahrul Quran. Bulan Rajab adalah bulan istighfar, dan bulan Sya'ban adalah bulan salawat, dan bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Siapa yang merasa banyak dosa, ini saatnya bulan Rajab kita bersihkan hati kita. Setelah dibersihkan hati kita 1 bulan, kita bersihkan diri kita dari dosa, datang bulan Sya'ban salawat. Bulan kita untuk menghiasi diri kita, biarkan diri kita wangi. Ketika bulan Ramadan datang, maka hati dan sanubari kita sudah siap menerima apa yang Allah berikan, pemberiannya yang sangat agung di bulan suci Ramadan. Wahakata. Sehingga juga dikatakan bulan Rajab adalah syahrul zara', bulan menanam. Wa Sya'ban syahrul saji, bulan Sya'ban adalah bulan kita untuk menyiram. Wa Ramadan syahrul hasad, dan bulan Ramadan bulan kita memanen. Apa yang kita tanam itu yang kita panen. Walhasil segala amal ibadah kita istimewa di bulan Rajab, dilipat gandakan. Wabil khusus itu beberapa tadi, puasa, istighfar, sedekah, dan yang lainnya. Begitu. La ilaha illallah. Wa dianjurkan lagi kita untuk membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alaih sepanjang bulan Rajab, pagi dan sore hari, dengan mengangkat kedua tangan sebanyak 70 kali. Karena disebutkan oleh Wahab bin Munabbih bahwasanya alaihi rahmatullah, gara'tu fi ba'dil kutubil munzalah, saya membaca di sebagian kutub-kutub yang diturunkan, kata beliau, anna man gara'a, bahwa siapa yang membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali di sepanjang bulan Rajab dengan mengangkat kedua tangannya pagi dan sore hari, maka kulitnya tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Jadikan setelah salat subuh sebentar Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, setelah salat isya atau setelah salat maghrib sebentar Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dan jangan lupa doa Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sebanyak 3 kali pagi dan sore. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib di malam pertama bulan Rajab punya doa khusus. Malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Idul Fitri, ada doa khusus dari beliau. Saking beliau mengagungkan tuh malam. Siapa yang punya hajat tuh, jangan terlewatkan malam pertama bulan Rajab. La ilaha illallah. Apa yang membuat kita terlewatkan dari malam pertama bulan Rajab? Karena ada sesuatu yang di sekitar kita, karena malam itu malam yang ini, khalas. Kita muslim, kita mukmin, ada malam-malam yang sudah ditentukan oleh Allah. Nih malam-malam istimewa. Selain malam-malam yang ditentukan oleh Nabi Muhammad, seindah apapun itu malam tidak ada kemuliaannya. Setiap malam yang kita lalui, apabila terputus kita dari Allah, tidak terhubung kita dengan Nabi Muhammad bin Abdullah, menjauhkan kita dari Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya itu malam adalah malam yang tidak mempunyai keistimewaan, dan itu adalah malam sial. La ilaha illallah. Allahumma ajil
al-munfiga malahu khalafa. Ya Allah, kata malaikat, tiap pagi orang yang berinfak gantikan hartanya, kayakan dia. Wa amsik wa ajil limumsikin malahu talafa, dan musnahkan harta orang yang menahan hartanya. Artinya didoakan oleh para malaikat bagi para orang-orang yang bersedekah agar hartanya itu digantikan oleh Allah, dan orang yang pelit maka hartanya itu didoakan kemusnahan oleh para malaikat sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Biasakan bersedekah agar nantinya Rajab, Sya'ban terbiasa, kemudian Ramadan sudah biasa. Orang-orang dahulu puasanya 3 bulan, Rajab, Sya'ban sama Ramadan. Kalau kita ya ambil semampunya lah. Karena semangat sudah mulai menurun kalau orang-orang dulu, tapi masih banyak orang-orang yang puasa Rajab 1 bulan, Sya'ban 1 bulan, Ramadan 1 bulan. Jangan kebalik, Rajab 1 bulan, Sya'ban 1 bulan, Ramadan gak ada puasa lagi. Sedih, Masya Allah. Kebalik namanya. Ya kalau memang bismillah, Rajab 3 hari lah ambil, 1 bulan pahalanya aja. Ambil 13, 14, 15, ambil sana 13, 14, 15 bulan hijriyahnya. Kemudian Sya'ban 13, 14, 15. Kemudian Ramadan full. Jangan Ramadan 13, 14, 15. Masya Allah. Masya Allah. Udah lawas lagi ya. 140 hari lagi, 130 hari lagi hari raya. Masya Allah ngitung. Belum puasa sudah hari raya sudah, Masya Allah. Ngitungnya luar biasa. Belum puasa lagi sudah berhitung hari raya sidin, Masya Allah. Ini Rajab yang akan kita sambut. Ayo susun agenda kita susun. Mau apa lagi hidup? Susun sama keluarga kita. Yuk malam pertama bulan Rajab kita sama-sama doa. Doa, bismillah, doa. Apa? Doakan anak, doakan keluarga, doakan diri. Minta. Udah dikasih kode sama Nabi Muhammad, kodenya ada. Sudah dikasih, bukan kode lagi, terang-terangan Nabi Muhammad mengatakan, tuh malam pertama bulan Rajab, malam mustajabud doa. Ayo bersihkan diri. Bersihkan. Puasa di bulan Rajab, perwakilan bismillah. Ada 1 hari, kalau bisa 3 hari ahsan, 13, 14, 15. Dan bulan Rajab dipilih oleh Allah menjadi bulan yang mana terjadinya kejadian yang sangat agung dan istimewa serta mulia, kejadian yang mana hanya diberikan kepada manusia termulia yaitu Nabi kita Muhammad, peristiwa Isra wal Mi'raj. Ada malam 27 Rajab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya, mudah-mudahan kita termasuk ahli sedekah insyaallah. Dawu mardakum bis sadaqah. Dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ada yang sakit umpamanya, meskipun orangnya tidak tahu, kita mendengar fulan sakit, khalas, ambil uang. Caranya seperti ini. Nabi Muhammad berpesan, obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Artinya sedekahmu itu mampu mengobati orang yang sakit. Itu ada cerita. Orang Banjarmasin, jemaah kita yang sering hadir majelis Kadu Sahrun sebutkan, istrinya itu kena penyakit yang mau dibawa ke Singapura, harus operasi dengan memerlukan biaya yang luar biasa. Beliau bilang, udah, istrinya tidak berani operasi, bilang khalas, biaya operasi kita niatkan untuk mengumrahkan si fulan, kita sedekahkan, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kemudian datang ke orang tersebut, diberitahukan, dan malam itu dia doa. Besok paginya penyakit yang ada di batang tubuhnya keluar bersamaan dengan kotoran, hilang dengan sedekah. Ada yang sakit di antara kita sudah tidak bisa disembuhkan, ambil uang, bismillah, ambil uang berapa ratus, sesuaikan penyakitnya. Sakit kepala bersedekah juga 1000 dengan sedekahnya sakit kepala. Soalnya mau banyak-banyak bertambah sakit kepalanya. Bertambah sakit kepalanya, anak banyak bertambah pulang sakit kepalanya, hilang duit 100.000 bertambah sakit kepalanya. Ada umur takum bisadaqah. Ada penyakit tuh penyakit, masya Allah, penyakit yang susah untuk disembuhkan. Bismillah,
Ini kadang-kadang ada netizen, kadang-kadang kita berbicara sedekah, kemudian dipotong, kemudian komenannya itu macam-macam. Oh, berarti bersedekahnya bukan karena Allah Ta'ala. Hadir majelis tidak, mendengar dari awal tidak, mendengarnya cuma potongan, komennya seakan-akan orang yang hadir majelis. Wah, akhir zaman. Nah, kita jelaskan di sini, dawu mardhakum bis sadaqah. Anjuran dari Nabi Muhammad, obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ada disebutkan bahwasanya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur, beliau mengatakan, idza aradta an tatasaddaq an nafsik aw an marid faqul bi niyatil afiyah. Apabila engkau ingin bersedekah untuk dirimu atau orang yang sakit, maka ucapkanlah dengan niat afiyah. Dengan niat engkau bersedekah ini agar mendapatkan husulul afiyah. Tidak perlu tahu orangnya. Ada kita mendengar si fulan sakit, ambil uang umpama beberapa 100.000, tapi rupakan ke bank dulu yang 2.000-an, lalu tekandal sedikit, buat di amplop, masya Allah. Kemudian katakan di sana, setelah engkau mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad, atau bagus lagi di awalnya istighfar 3 kali, 2 kalimat syahadat, kemudian alhamdulillah, kemudian sholawat, kemudian engkau ucapkan dengan lisan atau hatimu, wahai Allah, saya mendengar kekasihmu Nabi Muhammad, beliau mengatakan obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Nah, ini saya obati, umpama diri saya yang sakit atau si fulan yang sakit, dan apa yang menimpanya dengan sedekah ini, maka saya beli penyakitnya. Kalau kita, saya beli penyakit saya dengan ini. Allahumma taqabbalhu minni innaka antas samiul alim, tub alayya innaka antat tawwabur rahim, bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terima ini dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah, bismillah, bagikan. Yang 1.000-an tadi, yang 2.000-an tadi bagikan. Oh, masya Allah, amplok, ujung-ujungnya terlarang amploknya pada isinya, masya Allah. Bagi 2.000. Sesuaikan dengan penyakitnya berat, sesuaikan budgetnya. Penyakitnya berat, sesuaikan budgetnya. Bismillah, bagikan. Atau ada masalah sulit untuk dipecahkan, bismillah, beli itu semua dengan sedekah. Yakin, bismillah, sedekah. Daripada kada mengaruhan duitnya, daripada ini itu sedekahkan. Ada yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dipraktekkan oleh para ulama-ulama kita. Mudah-mudahan sehatan seberataan insyaallah. Hendak mantes sana aja. Ya Allah, garingakan dulu ulun hanya bersedekah lah. Ada bersedekah jangan menunggu sakit. Sedekah, bismillah, diberikan kesehatan dan keafiatan. Begitu. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan, bil khusus bulan yang akan kita sambut bersama, bulan Rajab insyaallah. Hari ini Jumat terakhir kita di Jumadis Tsani. Allah pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sunnah Nabi Muhammad kerjakan, salat Jumat dan lain sebagainya dengan khusyuk dan khudu, dan sambut nantinya Jumat yang akan datang dengan kemuliaan dan kegembiraan, yaitu di bulan Jumat pertama kita di bulan Rajab insyaallah. Majelis untuk sementara kita istirahat, bertamu tahun yang akan datang insyaallah. Insyaallah bertamu di tahun yang akan datang insyaallah. 2024 kita tinggalkan, insyaallah Jumat di tahun yang akan datang kita berdapatan. Jujur aja Allah. Lalu itu salah ulun. Insyaallah Jumat di tahun yang akan datang kita bertamuan pulang insyaallah dalam keadaan sehat afiat dan panjang umur. La hadratin Nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.